Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dini waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada kalian semua anak-anak yang saya sayangi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya membaca Al-Qur'an di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi membaca Al-Quran itu pentingnya. Dengan kita membaca Al-Quran itu kita akan mendapat banyak pahala dari membaca Al-Quran itu sendiri. Bahkan kita di sini setiap hari itu tidak lekang dengan yang namanya memegang Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu banyak sekali manfaatnya, seperti dengan kalian membaca Al-Quran itu kalian secara tidak langsung itu ketika kita membaca Al-Quran itu pasti memiliki adab. Sebagai kitab suci, Al-Quran mempunyai adab tersendiri, baik itu bagi orang yang membacanya. Adab tersebut sudah diatur dengan baik demi menjaga keagungan dan penghormatan terhadap Al-Quran. Setiap orang yang hendak dan akan membaca Al-Quran harus memperhatikan adab-adabnya tersebut. Di antara adab-adab tersebut yaitu yang pertama, Al-Quran harus dibaca dengan tartil. Dengan tartil itu memiliki nada, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya itu, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Terus bagi orang yang mengerti arti dan maksud ayat-ayat Al-Quran, disunahkan untuk membaca dengan penuh perhatian dan merenungkan maksud dari ayat tersebut. Cara membaca seperti inilah yang dikehendaki, yakni tatkala tidak bergerak membaca, maka hati turut memperhatikan serta memikirkan isi kandungan ayatnya. Jadi Rasulullah SAW itu pernah berkata, sering menangis tatkala membaca Al-Quran karena meresapi ayat yang tengah dibaca. Demikian pula dengan para sahabat Rasulullah, banyak yang mencucurkan air mata ketika beliau itu mendengar seseorang membaca Al-Quran. Selanjutnya, disunahkan baca Al-Quran dengan suara yang merdu dan bagus sehingga menambah keindahan Al-Quran. Semisal kira tartil. Selanjutnya itu sangatlah baik sebelum membaca Al-Quran kita itu bersuci dahulu ketika kita hendak membaca kitab suci Al-Quran. Tatkala membaca, mulut pun hendaknya dibersihkan dalam keadaan bersih, kumur-kumur lah, cara ngomongnya sampean barmangan kumur-kumur. Lebih baik lagi jika kita menggosok gigi atau bersiwak. Lebih bersiwak enggak? Wih, jawab. Selanjutnya itu disunahkan membaca Al-Quran di tempat yang suci dan bersih. Dengan kata lain, janganlah membaca Al-Quran di tempat yang najis dan kotor. Pahamlah ya? Jedayu. Ramit. Jadi itu manfaat dari membaca Al-Quran. Banyak sekali yang dapat dipetik ketika kita membaca Al-Quran. Bahkan kita membaca satu huruf dari Al-Quran itu sudah mendapatkan pahala. Kita ingin mengirim doa kepada orang yang sudah meninggal itu biasanya dengan membacakan Al-Quran, surat Yasin. Ketika kita tahlilan pun yang dibaca itu ada dari yang ayat Al-Quran seperti Yasin, Al-Ikhlas, Anas,
ayat kursi, PKK dan lain-lain dan kawan-kawan. Udah itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak kesalahan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.